hari ke hari, ku kan selalu menyadari jiwaku yang lemah ini untuk memberi kehangatan di hati. Ku tahu kau takkan letih, kan selalu memberi, melindungi jiwa ini agar selalu berseri. Kasihmu nan abadi kan ku simpan di dalam hati, damai kasih sangga selalu ku nanti. Sangga yang mulia takkan ku lupa, sangga yang mulia tiada tara. Dengan damaimu ku takkan goyah, damaimu akan terbukti nyata. Hari ini hari Rabu tanggal 8 November 2023. Pada hari ini baru saja selesai membereskan kuti, membersihkan salah satu kuti yang lama tidak ditinggali karena sudah dekat-dekat hari Katina akan diadakan di Wat Tham Krong Pen ini, yaitu tanggal 12 November 2023. Hanya tersisa waktu tinggal 4 hari lagi ke hari H. Makanya beberapa persiapan pun mulai banyak diusahakan, setidaknya agar terlihat cukup bersih lah dan layak untuk ditinggali oleh para biku dari luar yang datang, serta umat awam, upasaka dan upasika yang datang juga. Jadi lihat keadaan wihara dalam keadaan yang layak ditinggali tentunya akan membuat kesan yang begitu baik untuk wajah satu wihara. Karena hari Katina ini merupakan salah satu perayaan penting untuk suatu wihara, di mana dalam 1 tahun hanya dapat mengadakannya 1 kali. Jadi jika sudah mengadakannya, tidak dapat lagi mengadakannya wihara tersebut, dan hanya dapat mengadakan di dalam masa yang telah ditetapkan, yaitu 1 bulan setelah 3 bulan masa wasa berakhir. Selepas dari masa wasa berakhir tersebut, dalam artian 4 bulan musim penghujan itu berakhir, untuk 1 bulan terakhirnya sudah tidak dapat lagi mengerayakan Katina sebesar apapun dana yang akan didonasikan, akan diberikan, akan dipersembahkan. Jika di luar daripada 1 bulan masa Katina yang ditetapkan, tidak dapat dikatakan sebagai dana untuk persembahan jubah Katina. Di sini melihat daripada berbagai macam kegiatan serta tugas-tugas yang ada, memang bisa dibilang semakin hari tentunya diri kita semakin lebih besar dan dewasa, dan semakin lebih dewasa juga menuntut untuk semakin bertambah beban dan tanggung jawab, bertambah pengetahuan, bertambah keahlian, bertambah kualitas dan lain sebagainya, tentunya mengarahkan pada kemajuan baik di dalam pelaksanaan dhamma serta dalam kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan di dunia ini. Sempat beberapa waktu lalu
ke salah satu museum dari Kruba Acan, di mana di sana terdapat satu kutipan yang boleh dibilang cukup menarik. Dalam kutipan itu mengatakan, haruslah dapat untuk mengalah. Di sini ada penjelasannya dari kutipan tersebut. Jadi dijelaskan bahwa Kruba Acan tersebut atau Lumphawa tersebut mengajarkan kepada murid-muridnya untuk dapat mengalah. Jadilah orang yang bisa mengalah. Pertama kali dia pun bingung, apakah kita harus mengalah sekalipun kita berada di posisi yang benar. Sampai merasa kesal juga dalam kalimat ini, kalimat yang mana mengajarkan untuk dapat mengalah. Sampai akhirnya pada satu titik di mana orang tersebut sedang mengendarai mobil pada jalur yang tepat, jalur yang benar. Lalu kemudian mobil di belakangnya itu berusaha untuk menyalip ke sebelah arah yang berlawanan. Nah, di sana sampai pada tikungan. Di sini ketika sampai pada tikungan tersebut, dia pun secara spontan itu langsung mengerem, mengalah, membiarkan mobil yang akan menyalipnya itu jalan duluan. Jadi apabila dia terus pun tidak berhenti, dia pun berada di posisi yang benar karena dia berjalan di jalurnya, sementara yang akan menyalip sudah ke jalur milik daripada mobil yang dari arus depan, melawan arus harusnya. Jadi mengambil posisi. Nah, jadi ketika dia mengalah di sana, barulah di situ langsung dapat maksud dari apa yang diajarkan oleh Kruba Acan tersebut untuk dapat mengalah. Jadi sesungguhnya ketika kita dapat mengalah, di sanalah akan memperoleh sesuatu. Karena menang pun berusaha untuk menang, untuk selalu benar, untuk selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Terkadang justru sebenarnya tidaklah mendapatkan apa-apa. Jadi menang pun untuk apa? Jika kita tidak memperoleh didikan darinya, tidak memperoleh pelajaran, tidak dapat memperbaiki diri. Yang ada terus semakin egois, terus semakin inginnya selalu menang sendiri. Jadi ini ditambah lagi dalam kehidupan kita, di mana kita terkadang menemui berbagai persoalan yang mungkin dari ucapan-ucapan itu mengharuskan untuk adu argumen, adu mulut. Keseluruhannya sebenarnya akan lebih baik jika memang itu tidak penting, abaikan saja, karena tidak ada gunanya. Sama seperti ketika seekor anjing menggonggong, apalagi kita tidak mengerti bahasanya. Ketika anjing menggonggong, apakah kita akan membalasnya dengan menggonggong kembali? Tentunya tidak. Mengapa demikian? Karena kita adalah manusia, lebih mengerti, lebih paham, lebih bijaksana dibandingkan makhluk hidup lainnya. Jadi terkadang di sini pesan untuk disampaikan hari ini, karena mungkin tidak perlu terlalu banyak, karena masih ada lagi berbagai aktivitas yang perlu dikerjakan. Makanya untuk hari ini sedikit agak lebih cepat. Yang terpenting poin yang dapat diambil juga dapat untuk memberikan pelajaran berharga. Jadi di saat kita tidak mengerti sesuatu, ataupun kita berhadapan dengan situasi di mana mengharuskan kita untuk beradu mulut, di sana kita perlu melihat jika yang akan kita hadapi itu adalah orang yang secara level, secara kualitas itu lebih rendah daripada kita, akan jauh lebih elegan.
jika kita menerimanya tanpa perlu ingin mencari kemenangan darinya. Lebih baik mengalah, karena seperti apapun kita memperoleh kemenangan, jika kita mendapatkannya dari orang yang secara level tidak sekelas dengan kita, maka tidak akan ada penghargaan di baliknya. Yang ada hanyalah akan memalukan saja. Apalagi jika sampai kalah, jauh lebih memalukan lagi. Jadi untuk tambahan lagi, terkadang banyak yang mana tidaklah begitu baik hal-hal tertentu, namun tidak semua orang juga dapat memahaminya. Yang mana ketidakbaikan itu layaknya kotoran. Kotoran itu bau dan orang-orang cenderung untuk menjauhinya. Tapi ada banyak orang yang justru senang sekali membicarakan tentang kotoran tersebut, membawa kotoran tersebut untuk dipertunjukkan di mana-mana. Ini juga demikian. Jika seseorang mengetahui akan ketidakbaikan, entah dari orang lain, entah dari suatu tempat, entah dari lingkungan, jika orang tersebut senang sekali untuk membicarakannya di mana-mana terus-menerus, membicarakan hal yang berupa ketidakbaikan tersebut, itu tidak ubahnya dengan orang yang membawa kotoran di tangannya lalu menunjukkan kepada orang-orang lainnya. Alhasil semuanya pun jadi bau semua, semuanya pun jadi kotor semua, mulai dari dirinya sendiri yang kotor, lalu membuat orang-orang di sekitarnya juga kotor. Jadi kalau kita merasa diri kita baik, tidaklah semestinya kita menjelekkan orang lain. Demikian pula sebaliknya, orang lain pun tentunya akan demikian. Apalagi orang yang bijaksana, mereka akan cenderung lebih menghindari hal-hal tidak baik untuk dibicarakan, karena hanya akan mengganggu pikiran sendiri, hanya akan membuat dirinya dipandang tidak baik oleh orang lain, dan juga membuat pikirannya menjadi kacau sendiri. Ya, untuk hari ini mungkin ini saja yang dapat disampaikan, semoga dapat diambil sebagai pembelajaran. Jadi semoga hari ini dan kedepannya juga semoga Buddha Mamaka dan Buddha Sasana kita semakin terus maju. Cai loh, tadi anu bantai ya, kok bodoh supak to loh, mencai kita sabi buah. Nggak bisa gitu bantai. Tiada pencapaian besar yang diraih hanya dalam waktu sehari semalam. Segala sukses membutuhkan proses. Meskipun keberuntungan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, namun hanya dengan bergantung daripadanya sama saja dengan memancing ikan tanpa menggunakan umpan.